Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali pada hari Minggu biasa pekan ke-28 di tahun D. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 30. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah sendiri. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, semoga kasih karunia Allah memberikan kita kekuatan dengan firman yang kita dengar. Saudara-saudari, kita mendengar kisah tentang seorang kaya datang kepada Yesus dan Yesus meminta dia untuk melakukan sesuatu. Dan mari kita lihat dulu dari bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan. Kitab Kebijaksanaan hari ini berbicara juga tentang antara harta dan hidup kekal. Dan kitab Kebijaksanaan mengatakan begini, kekayaan itu dianggap tak berarti dibandingkan dengan kebijaksanaan. Dan tentu kebijaksanaan di sini adalah Allah itu sendiri. Allah adalah sumber kebijaksanaan. Artinya apa? Kebijaksanaan ingin mengingatkan kita mana yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Harta milik kita, kekayaan kita, atau kebijaksanaan ilahi. Dan bahkan ia mengatakan, harta dan kekayaan kita adalah milik Allah. Maka surat kepada Ibrani dalam bacaan kedua mengingatkan kita. Firman Tuhan itu menjadi pelita kehidupan bagi manusia, yang mampu menguji segala pikiran dan maksud hati manusia. Firman Tuhan membuka cakrawala pikiran, jiwa, dan hati manusia untuk mampu memilah mana yang baik dan tidak baik, dan memutuskan mana yang menjadi prioritas hidup manusia, istimewa prioritas orang beriman. Maka Yesus hari ini dalam bacaan Injil sangat menarik. Ketika seorang anak muda kaya datang kepada Yesus bertanya, "Apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menggambarkan dan memberikan ia satu jawaban. Jawaban ini sangat familiar bagi kita ya. Ini adalah 10 perintah Allah. Ini adalah hukum-hukum Taurat yang dimiliki.
Dan sangat luar biasa, ia sudah menjalankan dari masa mudanya, mungkin dari masa kecil. Berarti dia orang yang baik, dia orang yang taat. Tapi Yesus mengatakan, hai anak muda, ada satu yang kurang. Ya, hanya satu yang kurang. Pergilah, jualah milikmu, berilah kepada orang miskin dan ikuti aku. Dan orang muda yang kaya tadi menjadi sedih sebab ia merasa bahwa ia akan kehilangan. Apa yang mau kita pelajari? Pertama, harta dan kekayaan tidaklah sesuatu yang jahat. Harta dan kekayaan adalah titipan Allah, pemberian Allah, rahmat yang dilimpahkan bagi manusia, dan tentu punya tujuan. Tujuan pertama adalah untuk kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Maka Yesus mengatakan, kalau engkau sudah menjual, ikutilah aku. Yang kedua, dia mengatakan, bagilah kepada orang miskin. Tujuan pertama adalah kemuliaan Allah. Yang kedua adalah untuk kebahagiaan manusia. Dan yang paling penting, kebahagiaan sesama. Jangan sampai harta yang kita miliki, kita menjadi sombong dan ego hanya menjadi milik kita. Kita tidak mau berbagi. Maka Yesus mengatakan, harta kita, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin damai, mari kita berbagi dengan sesama. Teristimewa orang-orang yang susah, orang-orang miskin. Nah, itulah yang disampaikan oleh Yesus hari ini. Tetapi orang kaya itu menjadi sedih. Sesungguhnya dia orang baik, tetapi ia tidak mampu berbagi. Dia tidak mampu mau mengikuti, memberikan hidupnya secara total kepada Allah. Ya. Yang pertama adalah harta adalah anugerah Allah. Yang kedua, harta adalah sarana, bukan tujuan hidup manusia. Sarana bagi manusia pertama-tama untuk semakin mudah baginya datang kepada Yesus, dekat dengan Allah. Semakin mudah bagi dia untuk memperoleh kemuliaan. Semakin mudah bagi dia untuk memperoleh kekudusan. Dan juga yang kedua, harta adalah sarana bagi dia untuk memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Bukan tujuan. Tujuan hidup manusia adalah Allah. Maka di sini diingatkan, mengandalkan Allah jauh lebih penting daripada mengandalkan harta dunia. Sebab harta dunia akan hilang, tetapi kasih karunia Allah, berkat dan rahmat Allah tidak pernah akan hilang. Maka Yesus mengatakan, hanya orang-orang yang layak akan menerima hidup yang kekal. Yang kedua, harta adalah sarana, bukan tujuan. Dan yang ketiga, Yesus mau mengatakan, kalau kita ingin memperoleh hidup yang kekal, maka kita harus menyerahkan diri secara total kepada Allah, membiarkan Ia bekerja dalam hidup kita, dan kita mengandalkan rahmat Allah. Ini adalah syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Yesus mengatakan kepada kita hari ini, engkau akan menerima 100 kali lipat kalau engkau bisa meninggalkan kelekatan kita pada dunia ini dan memiliki Allah sebagai satunya kekuatan. Harta kita. Yesus ingin bahwa dia adalah harta kita. Yesus ingin bahwa dia adalah harta yang berharga bagi diri kita. Bukan kekayaan, bukan duit, bukan uang. Uang hanya sarana supaya kita bisa memuliakan Allah. Jangan sampai kita kehilangan Yesus, kita kehilangan kehidupan kekal hanya karena kita terlalu menghambakan, mengalahkan uang, mengalahkan harta dan kekayaan. Akhirnya apa? Sia-sialah pengorbanan, perjuangan, capek, dan segala usaha kita di dunia ini. Sekali lagi, saudara-saudara ingat, harta adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia, yang dititipkan oleh Allah kepada manusia, agar manusia semakin dekat dengan Allah. Sebab harta adalah sarana, tetapi tujuan kita adalah Allah sendiri. Semoga segala sesuatu yang kita miliki menjadi berkenan di hadapan kita untuk memuji dan memuliakan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.